Istiqomah. Nah, ya. Ada yang ingat nggak kata-kata dari eh, apa dari film Keajaiban Air Mata Wanita? Istiqomah itu berat gitu ya. Iya, aku tahu istiqomah itu berat. Kalau gampang itu namanya isti apa? Istirahat. Istirahat. Benar ya? Kalau gampang itu namanya istirahat, gitu kan. Jadi yang pertama, teman-teman harus istiqomah. Yang membuat kita istiqomah itu apa, teman-teman? Nih, kan banyak yang nanya, iya Teh Yuni, aku pengen istiqomah, tapi kenapa ya aku kayaknya nggak gampang buat istiqomah. Gitu ya. Yang pertama adalah ya yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa istiqomah ya. Bentar. Nah, yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah adalah satu ya. Nah, niat ya, niatnya teman-teman. Ya, niat eh, ini ya niat ini masuk kepada goalnya kita gitu. Kalau misalkan kita goalnya itu teringat dengan keluarga gitu ya. Nah ini untuk siapa? Untuk siapa kita di sini? Ini teman-teman ya. Untuk siapa kita ada di sini itu penting banget. Ya, kalau misalnya nih ya, kemarin ada yang ngobrol sama saya, Teh, saya pengen banget bisa melunasi amanah gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata beliau punya amanah, amanahnya berapa nih gitu kan. Nah, yang kayak gitu teman-teman bisa ngobrol sama coachnya untuk konsultasi apa yang harus dilakukan ya. Misalnya contoh gitu kan, kalau kita punya amanah sekitar 70 juta gitu ya, sekitar 70 juta. Kemudian teman-teman pengen banget bisa selesai gitu ya, dalam waktu berapa lama? Misalnya dalam waktu setahun gitu kan. Maka berarti kita bagi tuh, oh berarti 70 juta itu kita bagi dalam waktu setahun gitu ya. Maka dia perlu berapa gitu. Kayak gitu ya. Nah, atau misalnya teman-teman pengen banget gitu ya nyekolahin anak misalnya gitu ya. Nah, atau pengen banget bikin rumah. Maka teman-teman lihat, ingat gitu kan, ingat niat goalnya untuk siapa kita di sini. Itu yang saya selalu bilang kita punya gambar besar, teman-teman. Ya, kita tuh punya gambar besarnya. Karena gambar besar itu gitu kan kayak gunung yang ada di depan kita yang kita tuh konsisten jalan ke sana. Mungkin kalau kita lagi kenceng gitu kan, lagi ngebut gitu ya, jalan ngebut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi agak istirahat lagi gitu ya, lagi aduh, kok aku lagi agak capek ya, nggak apa-apa. Teman-teman ngeremin dikit nggak apa-apa gitu kan. Tapi terus berjalan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, gimana caranya supaya kita bisa konsisten, teman-teman? Ya, gimana cara supaya kita bisa konsisten? Nah, yang kedua itu teman-teman bisa nih ya melakukan afirmasi. Kemarin kalau nggak salah udah diajarin ya, saya lihat di grup tuh gitu kan, udah diajarin tentang afirmasi. Afirmasi itu sebetulnya doa, teman-teman. Ya, afirmasi itu doa. Doa supaya apa? Jadi misalnya nih dalam setiap, oh ya, kalau kita gitu ya, kalau kita di sini di Magnet Rezeki ya, kita diajarkan untuk apa? Kita diajarkan untuk Garpu Tala. Ada yang belum tahu tentang Garpu Tala? Nanti mungkin kita bikin ya. Kita bikin kajian Magnet Rezeki khusus untuk para afiliat, mau nggak? Ya. Mungkin seminggu sekali gitu ya kita bikin kajian magnet rezekinya ya untuk belajar bareng, praktek bareng gitu. Ya, oke ya kalau saya mau Garputala gimana gitu kan. Nah, kita belajar bareng di situ ya. Jadi teman-teman bisa misalnya ya kalau saya teman-teman dalam setiap apa yang saya lakukan, dalam setiap pilihan dalam setiap tindakan itu kami gitu kan saya Pak Nas anak-anak saya semuanya kami melakukan dengan Al-Quran gitu. Kenapa? Karena memang saya tuh tahu banget bahwa akal pikiran saya itu terbatas gitu kan. Akal pikiran saya terbatas, hati saya juga kadang terbatas gitu ya. Nah, maka saya melakukannya itu dengan Al-Quran. Nah, setelah itu kita baca, kita zikirkan. Nanti kita belajar bareng ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini dengan Garputala dan kemudian doa. Ya, bawa dalam doa. Teman-teman bawa dalam doa, bawa dalam sholat.
gitu ya, setelah sholat doa, ya Allah gitu kan, datangkan kepadaku orang-orang yang baik gitu kan, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersemangat gitu kan, orang-orang yang mau bareng-bareng menjadi duta sehat gitu ya di dalam timku, dan teman-teman doa gitu kan, ingin mendapatkan penghasilan berapa dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya teman-teman ya, ini tetap dalam komunitas gitu ya, tetap dalam komunitas. Tetap dalam komunitas ini gimana? Ikut sisi, ya kan, ikut conference call di pagi hari. Kita kan punya dua event ya teman-teman, ada event belajar di pagi hari, ada event untuk ngundang di malam hari, betul ya. Nah jadi nih kita nih ikut eh, ya ya event belajar. Event belajar, saya ngingetin aja teman-teman, conference call. Conference call pagi hari ya. Dan conference call ini kalau misalkan dia nanya, "Teh gimana caranya supaya saya bisa bisa jadi pebisnis gitu?" Orang yang jadi pebisnis teman-teman itu mindsetnya yang beda gitu, mindsetnya yang beda. Nggak bisa misalnya orang langsung kayak saya menyadari waktu saya pertama kali masuk gitu kan, itu saya itu tipe orang yang mungkin kan teman-teman pernah tahu ya cerita saya nih pekerja PNS gitu kan, dan saya dari pada saat saya muda itu saya tidak pernah berpikir loh kok hapus ya, kok kok terhapus tuh, kenapa nih? Ah, ya, saya tuh tidak pernah berpikir gitu kan, saya tuh tidak pernah terfikirkan untuk jalankan bisnis, itu nggak pernah terfikirkan kayak gitu. Saya tuh biasa ngajar gitu kan, saya mau dapetin uang tuh saya ngajar, ngajar privat, ngajar macem-macem gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah kemudian makanya ketika ketika saya kemudian akhirnya memutuskan untuk bisa jalankan bisnis gitu ya, itu saya tahu bahwa saya harus belajar. Saya tuh orang baru kayak bayi baru lahir gitu kan, ceret gitu ya, belum bisa apa-apa, maka saya harus belajar gitu ya, seperti itu. Nah, Umi, apakah doa yang belum tercapai karena niatnya kurang? Nah, doa yang belum tercapai bisa bisa banyak ya, Mbak Hani. Bisa juga Allah sedang minta kita untuk Allah ganti gitu kan, Allah ganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik, bisa juga gitu ya. Atau Allah sedang meminta kita untuk terus berdoa sama Allah gitu kan, untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan apa impian kita. Bisa juga begitu gitu ya, atau Allah ganti dengan kita dihilangkan dari bala gitu ya, dari bala gitu, seperti itu ya. Nah gitu teman-teman ya, jadi tadi nih ya, dengan conference call gitu kan, conference call itu akan membantu kita gitu kan, membantu kita untuk belajar nih. Belajar mengubah mindset kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Makanya kenapa conference call itu cuma 30 menit gitu kan, cuma 30 menit tapi dia bagus banget ya. Oke gitu aja ya teman-teman ya, event belajar kalau di conference call. Kemudian ada event prospek. Nah, event prospek ini gitu ya, ada apa? Ada revolusi sehat di hari Sabtu, ya kan? Pukul 9.00. Nah, pukul 9.00 kemudian ada apa, penjelasan program ya. Ya, kenapa begitu sih? Kenapa dia? Kenapa? Kok dia ada yang hilang, ada yang menghilangkan kah? Hmm, Di back nggak bisa teh. kenapa? Di back. Di back? Kok kok tiba-tiba hilang sih? Nggak ada tombol back. Oh, ini ada nih. Di kiri bawah. Ah, nggak bisa, Sep. Nggak bisa, malah yang hilang, yang balik yang ini. Oh, aneh sih. Oh, ya wes nggak apa-apa lah. Oke ya. Oke teman-teman. Jadi yang pertama,
kita ada ngundang ke Revolusi Sehat, gitu ya. Revolusi Sehat ini di hari Sabtu pukul 9. Oke ya, ini event ngundang ya. Nah, ini harus dimasukin nih teman-teman. Teman-teman harus punya buku. Ya, harus punya buku. Kalau saya masih buku, ya. Saya suka apa? Dibilang sama Pak Nas, kamu nih masih jadul banget pakai buku gitu. Ya pakai buku masih jadul banget. Tapi bagi saya yang jadul itu gitu kan, itu mengingatkan saya gitu kan. Kalau Pak Nas kan semuanya udah pakai handphone, aplikasi gitu ya. It's okay, nggak apa-apa teman-teman, terserah ya. Teman-teman bisanya apa gitu ya. Nah jadi ini nih ya, event prospek. Nah oke, satu, revolusi sehat. Eh, yang revolusi sehat ala Dokter Yulia sudah ganti yang tiap hari Sabtu pagi ini ya. Eh, event revolusi sehat ala Dokter Yulia, iya betul Mbak Muji gitu kan. Kenapa? Jadi kita pakai ini ya, kita pakai alurnya itu adalah alur yang baru gitu kan. Kita pakai alur yang baru. Oke. Nah, revolusi sehat ini teman-teman bisa undang cold market. Cold market gitu ya. Warm, cold, warm sama hot. Nah, gitu kan. Ini maksudnya apa sih cold, warm sama hot ini teman-teman? Nih, teman-teman saya gambarin seperti ini ya. Oke nih, misalnya nih, ini kita. Ya, misalnya ini kita nih. Nah, ini kita ya. Nah, kemudian kita ini punya lingkaran, teman-teman. Ya, Rob, ini gimana caranya supaya yang lain gak bisa itu ya? Ini mungkin tadi itu ada yang menghapus tadi itu kayaknya. Nah, teman-teman tolong ya, ini tulisannya saya baru tahu juga bisa ada yang apa namanya. Nah, ya please tulisannya jangan di ituin ya. Nah, jangan diinin. Oke. Nah, jadi ya teman-teman, nih misalnya nih, ini adalah kita ya. Ini kita nih. Nah, kemudian ya kita punya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat, gitu kan, yang dekat dengan kita. Ini disebut dengan hot market, gitu ya, yang dekat, yang tahu, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita punya yang namanya warm market. Warm market itu ada di ring kedua. Ini warm market, gitu ya. Ini ada di ring kedua, ya. Nah, oke. Kemudian ya. Ya, ini ada di ring kedua, ini warm market gitu ya. Kemudian ada lagi ya yang ada di ring ketiga. Ring ketiga ini adalah cold market, teman-teman. Ya. Oh iya, iya Pak Kadri. Ya. Jadi di sini karena saya teman-teman ini Pak Kadri Semina Empower saya menggunakan tiket atas nama Om Yuni. Iya Pak Kadri, saya kemarin beli langsung 10 tiket gitu kan supaya teman-teman, jadi saya beli 10 tiket, saya keep tiketnya gitu kan supaya kalau ada yang nggak kebagian tiket saya bisa teman-teman bisa ambil gitu kan seperti itu. Untuk saya juga punya tiket yang masih early bird ya teman-teman ya, early bird buat event Empower bulan April. Terbatas ya, hanya 10 tiket. Kalau teman-teman mau, monggo silahkan ya. Saya punya tiket early bird itu yang harganya 495.000 ya. 450.000. Itulah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Nih, why? Nah, jadi cara kita ini ya, ini kita bisa ngundang semua. Yang cold bisa kita undang, ya kan? Kemudian yang warm juga bisa undang, yang hot juga bisa kita undang. Dan
revolusi sehat, ya, event revolusi sehat ini dia akan membantu kita untuk bisa membawa dari cold market menjadi hot market, teman-teman. Dari cold market menjadi hot market, gitu ya, seperti itu. Nah, gitu Penggarisnya ya. mana? Jadi yang pertama Penggarisnya adalah, mana? ya aku hapus dulu. Penggarisnya mana? Bentar. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini cold, warm, dan hot. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya, nah, ada setelah dari cold market, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ada apa namanya? Meet the coach. Ya, meet the coach. Meet the coach, ngobrol sama coachnya. Ya, meet the coach, janjian ya. Setelah mereka isi assessment. Nah, ya, setelah mereka isi assessment. Nah, teman-teman, ya, orang-orang yang kemarin hadir di event MR itu juga masih bisa kita follow up. Ya, karena mereka biasanya orang-orang yang hadir di event MR, mereka itu warm market, udah hangat mereka ya, bahkan udah Masa panas sih? gitu, seperti itu ya. Jadi undang lagi mereka untuk datang ke Revolusi Sehat, untuk ikut meet the coach gitu ya, seperti itu. Nah, belum sempet nih meet the coach, misal yang kemarin ya, yang harusnya sama Ambil saya tisu kan, di situ tuh. mungkin ada beberapa yang belum. Ya kan, saya minta maaf karena memang agak sedikit nggak mudah untuk bikin janjian pada saat saya di Nah, Mekah oh, Madinah gitu kan. Nah, bisa di follow up lagi gitu kan, di follow up lagi untuk ketemu dengan bareng sama saya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, kita ada event apa lagi? Kita ada event program susut ya, program program susut sehat ya, sehat susut 5 cm. Nah, itu ada di, kok bahasanya gini sih? ini aja dulu. Susut. Baik. Nah, ini di hari Selasa ya, pukul Apa 19.30. hapusnya? Nah, kemudian yang berikutnya, event prospeknya apalagi adalah hari ini, ya kan? Ini penjelasan tentang program affiliate. Ya, kita kasih nama The Secret. Sekitar Nah, dia 6 Rabu pukul 19.30. nah, mau Udah ini aja, teman-teman. Ya, simple kan? Ah, kuncinya apa? Konsisten. Kuncinya apa? Konsisten. Oke? Nah, sekarang saya mau minta teman-teman semua untuk tulis sekarang. Sekarang juga. Ya, ini ada 68 orang nih. Sekarang juga teman-teman tulis nama. Ya, tulis 5 nama yang akan diundang, dan kemudian teman-teman boleh, ya, teman-teman boleh ini apa namanya, ini kenapa ada yang gerak-gerak ini? Ya, teman-teman, ya, tulis 5 nama dan sekarang sapa 5 nama itu sekarang. Right now juga. Sekarang, boleh ya? Yang sudah tulis di sini sudah, gitu kan? Oke, Mbak Hani, Mbak Hani boleh sekarang salam ke mereka. Assalamualaikum, gitu. alat Oke ya, 5 nama. Oke, sip. Yang tulis, yang sudah selesai nulis nama dan salam ke mereka, tulis sudah. Yes, betul. Langsung WA mereka sekarang. potong Oke, oke, sudah. Ya, Mbak Hani sudah 2 orang. Ayo, langsung praktek. Nah, dalam 5 orang. 5 orang. Ya, air langsung praktek kita. Kita kita praktekin kan, kalau bahasanya Pak Nas gimana? hasil Ya, ilmu itu nggak cuma sekedar buat dibaca, pertemuan ya, tapi buat diapain? Dipraktekkan. Nah, gitu kan? Dipraktekkan. Oke. Ayo. Ayo sekarang praktek. kan 5 orang yang sudah tulis di dua sini sudah. Mbak alat Wiwin Hasanah sudah. Kalau masih hasil ini saya mau kasih waktu ya sampai 3 menit lagi. Oke, Uni Rosi sudah. alat Oke. musik
ya masih ada waktu 3 menit, ya kan? Undangnya untuk sesi nanti malam. Ya, nanti malam kita udah kirimin juga adalah ininya ya. Apa? Oke, musik Ratu Rizky sudah 3 orang. Pak yang Kadri, Masya Allah, sudah. digunakan untuk Oke, mengatur sip. Nah, ya. irama atau Oke. Bentar. Saya kirimin ulang ya. Saya kirim ulang tekton sesinya yang bulan termasuk ini, yang hari ini. Jadi apa yang dilakukan teman-teman? Kita sesuatu sapa dapat dulu, gitu kan? diawal kita Assalamualaikum. bisa Kemudian tanya kabarnya, menceritakan gitu ya. informasi Tanya kabarnya dulu, teman-teman ya. Tanya kabarnya. Kemudian eh, dan tanya dulu, jadi tanya kabar keluarganya berbagai gitu kan, kemudian aktivitasnya apa keluarga gitu ya. Saya biasanya gitu kalau saya ya. Nah, jadi ada yang namanya FORM. Kita tanya F, family-nya. Kemudian O, masih occupation. tetap Occupation itu apa yang dilakukan, berkontak gitu ya. dengan Nah, terus adalah kemudian yang kita baru cerita bahwa saat ini saya sedang, nah berbeda ini kemarin tadi dikasih ya, dikasih tuh ininya. Nah, saya jangan bikin materi berbeda baru. Saya cuma pengen kasih gimana cara terindikasi ngundangnya. Nah, ini dia ya. Nah, betul kalau misalnya gitu kan, ini kan oh, untuk yang terlalu kemarin sudah hadir kan, yang sudah hadir di webinar susut perut gitu kan, maka kita bisa ngundang lagi. lalu Kalau misalnya nih kita mengundang orang baru, gitu kan, orang baru yang kita belum undang, nggak apa-apa, tidak gitu kan, dari silakan gitu kan, dari apa yang dari apa yang di situ kita bilang gitu kan, Mbak. Saya mau ngundang nih gitu kan, saya lagi bergabung di komunitas Duta Sehat gitu. Nah, saya mengundang nih Mbak gitu kan ke komunitas Duta Sehat, ke program nih, ke webinar. botol Nah, nih kedua aku kirim ya diisi ke teman-teman semua. hingga tetesnya penuh dan Oke, ya. botol Nih dia. Nih. diisi Kita jadi awalnya tadi bertanya tentang keluarga, bertanya tentang aktivitas gitu kan. Kemudian kita cerita bahwa kita bergabung dalam komunitas afiliat Duta Sehat gitu kan. Dan hari ini ada webinar gitu kan. Ada webinar tentang afiliat Duta Sehat gitu ya, seperti itu. Terus kirimin deh gitu kan. Tapi ingat, kita nunggu tektokannya. Jadi jangan langsung dijebret gitu ya, dia nggak jawab nggak apa langsung jebret gitu. Tunggu kita tektok dulu, dia jawab, dia oke gitu kan. Kita mau sharingkan tentang infonya baru kita kirimin gitu ya. Oke, sip, sudah ya, sudah sip. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan ini kita lakukan setiap hari. Terus kalau yang gimana caranya ngundang yang cold ya? Ngundang yang cold market ini gimana caranya? Kalau itu kan sudah mungkin kita ngundang sekarang teman-teman yang udah hot market, betul ya? Warm market, hot market. Nah, teman-teman setiap hari ya, setiap hari kita itu bisa punya eh, peluang ya, atau kita punya tugas untuk nambah 5 orang daftar nama kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita masuk ke komunitas gitu kan. Kalau yang punya komunitas MR itu bagus banget untuk kita bisa nambahin temen gitu kan, satu persatu. Makanya kalau nanti ada event-event MR, teman-teman harus hadir, entah yang online, entah yang offline agar gitu ya. Kalau misalkan nih kayak contoh ya, minggu ini insya Allah ada camp offline, monggo kalau teman-teman berkesempatan ada dananya dan lain-lain bisa Mas, bisa hadir dan itu bisa nambahin teman. Ya, atau misalkan ada SHMR itu cuma kalau nggak salah cuma 150.000 gitu ya. Nah, itu bisa juga kita nambahin teman gitu kan. Atau nanti ada TOMR gitu ya. Nah, itu bisa. Atau teman-teman membangun personal branding. Ya, ya. Masih ingat kita di sini diajarkan personal branding.
ilmu sosial media Lihat ya, kalau kemarin-kemarin kan setiap hari ya kan ilmu sosial medianya ya kan. Nah, terkadang kalau kita sekarang ilmu sosial media hanya kita telepon ajarkan ada di conference call hari Jumat. hingga Ya kan, hari Jumat kita akan belajar tentang tentang sosial media. Ya. Nah, melakukan personal branding terhadap diri kita itu akan membuat kita dengan bisa benar dapatkan cold market, teman-teman. Ya, cold market. Ya, yang apalagi kemarin tuh ada memiliki event TikTok ya, TikTok TikTok sebuah Funnel Secret. Nah, ya, jadi bonus tuh bagi yang hadir di platform Empower gitu kan untuk dapat event TikTok Funnel Secret gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Sip. Oke, udah ya teman-teman ya. Semua sudah di sini ya, sudah ngundang ya. PR-nya itu adalah ngundangnya. Ya, PR-nya adalah ngundang. Hmm. balon Ya, air dan teman-teman, kita baca doa setiap hari, yang doa yang tadi saya share, gitu kan? Saya dihasilkan share di awal, gitu kan? Apa doanya? dari Allahumma inni a'udzubika tempat minal hammi yang wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi itu wal kasal, wa betul a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa dalam a'udzubika min dari ghalabatid daini wa qahrir yang rijal. akan Ya, jadi ini yang diajarkan sama Pak Nas kemarin. Ya, ada nggak akan yang kemarin itu hadir pada saat bareng-bareng sama Babeh Nas? Ada? Ya, sama Babeh Nas. Siapa nih? Atau ada yang ketinggalan? Sayangnya nggak ada rekaman sama sekali ya, karena saya yang buka dan saya nggak bisa ngerekam pada saat itu, saya nggak bisa sharing ke YouTube gitu ya. Jadi Babeh Nas pada saat itu saya mengingatkan teman-teman. Mbak Behnas mengajarkan kepada kita doa ya, ada 8 doa supaya ada doa untuk kita terhindar dari dosa finansial namanya. Ya, 8 dosa finansial. Apa itu? Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ajzi ini apa? Ajzi ini lemah, teman-teman. Ya, lemah gitu kan, lemah ketika kita itu tidak bisa melakukan kebaikan ya, nggak punya lemah gitu rasanya itu ya, mungkin kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan. Nah, kita minta terhindar dari rasa lemah itu gitu ya, rasa lemah itu kita minta terhindar, bahkan mungkin kita mau ngundang aja gitu kan lemah gitu ya, jangan-jangan ya, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian yang kedua, kasel. Yang pertama lemah, kemudian yang kedua al-kasel dosanya. Ya, dosanya apa? Dosa al-kasel, males. Al-kasel itu males, ya. Jadi kalau al-ajiz itu lemah gitu kan, al-kasel itu malas. Padahal ya, jadi disebutin nih bahwa al-kasel ini ya, al-kasel ini itu mereka itu tidak melakukan kebaikan padahal punya kemampuan. Itu disebut dengan al-kasel gitu ya. Nah, males. Maka kita doa Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal gitu. Dia nggak punya dia bisa sebenarnya tapi dia males. Dia nggak punya semangat gitu kan, dia nggak punya semangat. Jadi kenapa Al-Kasal ini tuh tercela, teman-teman, karena akhirnya dia menjadikan tuh berat terhadap segala sesuatu yang sebenarnya nggak sulit ya, sebenarnya mudah untuk dikerjakan tapi rasanya tuh berat karena males gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita doa tuh sama Allah supaya kita terhindar dari ajaz dan kasal gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Gitu kan, jubni ini artinya takut ya, takut, dan bukhl itu artinya pelit gitu kan, pelit. Nah, jadi ada yang juga ya menyebutkan nih, disebutkan nih teman-teman, ternyata aljuben itu juga dia artinya enggan berbuat baik gitu ya, enggan berbuat baik terkait dengan badan. Al-bukhl itu enggan berbuat baik terkait dengan harta gitu ya. Nah, kita minta nih ya kan, jadi kalau kata Babeh kemarin kan, kita ya kalau kita nggak punya, akhirnya udahlah lemah,
terus males gitu kan, Pensil. kemudian ya takut, Pensil. ya kan, takut kita mau gerak, takut mengundang, takut gitu kan, Dapat dari mau sharing pensil. takut gitu kan, akhirnya kita terkungkung sama rasa takut Ya, kita benar. gitu kan. Kemudian ada bukhel. Ya bisa jadi ketika kita kemudian tidak sharing gitu ya, Dapat kita tuh bukhel gitu ya, seperti itu. pensil. Nah, kemudian yang berikutnya min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Akhirnya kalau misalkan kita tuh Dari males, kayu lemah, dua takut gitu ya, dan kita tuh jadi apa? Jadi dan eh, beras yang ghalabatid daini gitu ya. Jadi betul oleh dikungkung oleh orang hutang ya. itu Ah, pasti ya adain bisa ya. Nih Allah ya, wa kami a'udzubika min ajazi wa itu kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhal wa orang a'udzubika yang min ghalabatid daini wa orang qahrir rijal gitu, ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah itu dia ya. Nah kita minta baca doanya ini setiap pagi. Ini adalah salah satu maksurat ya. Jadi maksurat itu doa yang maksur gitu kan, doa yang maksur. siapkan Boleh ya nanti di-share ke grup ya. Doa yang maksur yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk kita baca di pagi hari dan dan di sore buku hari coba ya, dibaca di pagi hari dan di sore hari gitu ya, banyakkan supaya Allah bantu gitu. Karena dan sebenarnya buat kemarin tuh saya dari bilang gini ya, jenis apa sama Abi sama tempat Pak Nas, saya tuh waktu di Masjid Nabawi, saya tuh seneng banget kalau ke Masjid Nabawi, karena di Masjid Nabawi itu tenang banget ya. Jadi kalau Mekah dan sama Madinah itu beda. tidak Kalau ada Madinah itu ya, Madinah itu tenang, orang itu jalan dengan perlahan gitu ya, menuju sholat gitu kan, menuju sholat juga kita tenang gitu kan, jalan dengan nyaman gitu ya. Nah, kalau Mekah itu beda teman-teman. Mekah itu sibuk. Nah, Mekah itu sibuk gitu kan. Jadi semua orang sibuk, semua orang terburu-buru mau ke masjid gitu kan, semuanya gitu kan. Itu rasanya gitu kan. Itu rasa yang saya rasakan tuh beda gitu. Tapi kalau Madinah gitu kan, Madinah tuh rasa yang nyaman, tenang gitu kan. Walaupun kemarin saya agak panas, 35 derajat. 35-40 derajat. Jadi Masya Allah ya, panas juga. Terus saya bilang gini sama Pak Nas ya, biasanya di Masjid Nabawi itu yang saya suka adalah sering ada majelis-majelis Quran, teman-teman. Ya, boleh nanti. Tadi udah 4, Mbak Uke. Jadi yang pertama ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, ajzi itu lemah, kasal itu malas. Kemudian yang berikutnya adalah minal jubni wal bukhel. Ya, minal jubni wal bukhel. Jubni itu artinya takut, bukhel itu artinya apa namanya, bukhel, pelit gitu ya. Terus minal ajizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal, coba ya jadi ini ya. Nih doanya. Pak, Nggak kirim dari grup. awalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazannya Oh belum iya tuh. benar. Allahumma ini a'udzubika minal hammi dulu. Ya, minal hammi wal hazan, betul ya. Minal hammi wal hazan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sebentar ya. Nah, nih. Kegelisahan dan kesedihan, teman-teman. Hammi wal hazannya. Coba ya, aku share slide. Jadi kalau lagi di kayak giniin jadi nggak inget doanya. Nah, ini doanya ya. Jadi ini adalah doa terbebas dari rasa malas dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu artinya gelisah, gelisah ya. Kemudian dan minal hammi wal hazan. Hazan itu sedih gitu ya. Mungkin kita gelisah, sedih gitu ya, dengan macam-macam ya teman-teman ya. Manusia ini eh, siapa yang bilang orang kaya nggak sedih gitu ya? Bisa juga sedih gitu kan. Maka kita berdoa, berlindung dari Allah gitu ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah ya kan. Kasal itu males
Ya, kemudian yang berikutnya Allahumma ini a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni itu pengecut, bukhl itu bakhil, gitu ya, pelit. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, dari terjerat hutang dan eh, penguasaan manusia. Ya, penguasaan manusia ini maksudnya apa? Kalau kita di berhutang itu kita dikuasai manusia, teman-teman. Ya, nah gitu ya seperti itu. Ini boleh di screenshot ya, nanti kirim. Ini baca doanya setiap pagi dan petang. Ya. Nah, oh tadi saya belum lanjut ya. Terus kemudian yang berikutnya teman-teman ya, saya tuh suka banget kalau di Madinah itu suka ada apa namanya? Orang ini daurah-daurah Quran gitu ya. Ada yang anak-anak, ada yang remaja gitu ya, remaja anak usia 10 11-an gitu. Ada yang udah remajanya udah agak gadis gitu kan. Ada yang udah ibu-ibu gitu ya. Itu banyak banget teman-teman. Kalau habis sholat subuh gitu ya, habis sholat subuh, habis sholat asar. Biasanya gitu, habis sholat subuh dan habis sholat asar. Nah, kemarin saya menemukan satu fenomena baru gitu kan. Mereka setelah sholat subuh itu ada yang daurah Quran tuh ada juga gitu kan. Kemudian ada juga kemudian mereka membuka iPad gitu. Jadi mereka tuh buka iPad gitu ya. Mereka pakai apa namanya? Pakai headsetnya gitu kan dan mereka tuh setoran Quran. Entah mereka setoran Quran atau mereka ngajar Quran tapi lewat Zoom gitu ya. Dan mereka tuh keren banget gitu ya. Saya bilang, ih keren banget gitu ya. Akhwat-akhwat ini keren banget. Saya suka banget gitu ya. Sayangnya memang nggak boleh foto. Teman-teman kalau ada di Masjid Nabawi jangan foto ya. Jangan fotoin mereka sedang kayak sedang daurah Quran dan lain-lain. Walaupun kita pengen cuma ngabadiin doang gitu ya. Itu nggak boleh. Orang Arab, Sep. Orang Arab. Orang akhwat-akhwat Arab. Kalau di Masjid Nabawi teman-teman nggak boleh foto. Orang-orang akhwat-akhwat itu nggak boleh difoto dan nggak boleh divideokan. Kenapa? Karena mereka kebanyakan bercadar dan pada saat di masjid itu mereka tidak bercadar gitu ya seperti itu. Jadi nggak boleh ya nanti dimarahin ya. Nah dan pada saat itu ketika saya melihat gitu kan mereka itu eh, buka iPad-nya gitu kan, buka iPad-nya, buka laptop gitu ya, dan kemudian mereka mengajar Quran dan setoran Quran gitu kan. Terus Masya Allah saya tuh seneng banget gitu ya. Terus saya bilang gini sama Pak Nas gitu kan waktu saya kemudian keluar masjid gitu ya. Terus saya bilang gini, Masya Allah ya Bi, tadi tuh aku gini 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 gitu ya. Terus eh di sini tuh keren banget ya orang-orangnya gitu kan, Muslim gitu. Terus kemudian kaya kaya gitu ya. Saya bilang tuh gitu. Ya Muslim dan kaya gitu ya. Dan mereka tuh melek teknologi gitu. Masya Allah teman-teman. Terus Pak Nas tuh cuma bilang gini, Mi, sebenarnya orang Muslim itu semua kaya gitu ya. Orang Muslim itu semua kaya gitu kan. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman kita tahu ya ada 9, jadi ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. 9 orangnya itu adalah konglomerat. 9 orangnya ya. Jadi 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu konglomerat. Satu orangnya siapa teh yang bukan konglomerat? Satu orangnya itu adalah ya beliau itu pujangganya Rasulullah ya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib memang bukan konglomerat, tapi beliau itu kunci ilmu, gitu kan. Jadi kalau kata Rasulullah tuh gitu ya. Nah, jadi karena Ali bin Abi Thalib memilih gitu kan, memilih untuk ilmu gitu kan. Bayangkan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya tuh orang kaya. Jadi gitu. Kita nih sebagai seorang muslim, kita nih orang kaya gitu. Allah itu janjiin gitu kan. Makanya nih ya teman-teman baca doanya. Ya baca doanya di pagi dan di sore hari gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Ya Allah angkat rasa sedih kita, rasa takut kita, gelisah kita gitu ya. Rasa malasnya kita sehingga kita menjadi seorang muslim ya, muslim berprestasi kebanggaan Allah
Nah, ada yang mau ya? Muslim berprestasi kebanggaan Allah. Bismillah ya. Bismillah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nih kita bisa umroh bareng-bareng tim LAT. Saya masih belum kepikiran sih gimana programnya gitu kan. Kita bisa program nabung ya. Teman-teman bisa nabung sendiri boleh gitu kan. Atau misalnya oh saya mau nabung lewat MR boleh nggak gitu. Boleh ya teman-teman ya. Di kita tuh punya yang namanya tabungan si Umar namanya. Benda-benda itu Apa terkait singkatannya ya? rezeki. Pokoknya si Umar. Si Umar itu tabungan umroh gitu ya, tabungan umroh. Teman-teman saya sarankan nabungnya pakai emas ya. Kalau belum bisa beli dinar ya beli mungkin yang 1/8 dinar gitu kan atau yang kecil-kecil yang MR Terus Gold pun boleh gitu ya. Artinya belum misalnya nih oh saya dapetin pindah komisi kejadian nih gitu kan dapetin uang dari Ayo Pro gitu ya dari Ayo Pro ini simpan gitu kan saya niatin dalam bentuk umroh kita nggak pernah tahu gitu nggak pernah tahu kapan kemudian Allah memanggil kita bisa jadi misalnya tabungan kita tuh baru sedikit gitu kan tapi Allah mudahkan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka gitu ya dan kemudian akhirnya bisa umroh. Kemarin ini ya saya bareng-bareng sama jamaah, kemarin ada 180 jamaah. Itu mereka pun nabung teman-teman. Ada yang jualan di pasar gitu ya, kemudian ditabung nggak pelan-pelan gitu segitu ya, lah. seperti itu. Ya, mudah-mudahan nih ya entah mungkin 1 tahun Pernah lagi kerja atau mungkin di nanti 2 tahun lagi kita bisa bareng-bareng ya satu grup gitu ya, Masya Allah ya kan? Seperti itu. Amin ya, dan mudah-mudahan. benda Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak. Berarti tugas kita hari ini adalah mengundang 5 orang, 10 orang, dan gitu ya, 15 orang, dan kemudian memfollow up ya. Kitanya ikut, kitanya menyimak ya, dan kemudian kitanya memfollow up jelaskan ya. kelemahan Lakukan, saya lakukan ikhtiarnya lanjut kita, mudah Allah yang akan kasih hasilnya. ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah berikan keberkahan, ya, keselamatan dan kemudahan untuk mencapai goalnya teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat dimanfaatkan